Perkenalkan semuanya, saya Rangga Nugraha Ginting dari Direktorat Air Tanah dan Air Baku, peserta Lasar CPNS PU Kementerian PU batch 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara salah satu PNS kami dengan topik mengenai isu sumur muda yang sudah tidak beroperasi. Di sebelah saya ada Mas Erik dari Subdirektorat Perencanaan Teknis. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Mas Erik sadar gak dengan isu bahwa ada sumur-sumur muda yang sudah tidak beroperasi? Iya, jadi untuk isu sumur muda ini yang tidak beroperasi, memang saya lihat ada beberapa sumur yang seperti itu ya. Namun tentu case-nya khusus, dia bukan hal yang sering terjadi. Oke, seperti itu. Oke, karena dari sedikit data yang sudah saya garap sendiri pun terlihat memang 13% kurang lebih sumur muda kita yang sudah tidak beroperasi, tapi ternyata kan 13% cukup signifikan ya. Lalu pertanyaan berikutnya, dari Mas Erik sendiri, tahu gak kira-kira berapa usia harapan sebuah sumur sebelum dia berhenti beroperasi? Ya, berdasarkan observasi atau data-data sumur yang sering kita olah, estimasi untuk usia sumur itu sekitar 10 tahun. Nah, itu sudah termasuk untuk maintenance peralatan-peralatan ya, karena kan major item di sumur itu adalah pompa. Nah, pompa ini memang nggak bisa kita terlalu berharap lebih, dia usianya lebih dari 10 tahun gitu. Nah, estimasi kita adalah 10 tahun untuk tiap sumur. Oke, berarti relevan bahwa sumur-sumur muda di bawah 5 tahun tidak beroperasi itu berarti di bawah usia harapan sumur. Berikutnya, apakah Mas Erik tahu kira-kira apa-apa saja yang bisa menjadi penyebabnya? Iya, penyebab kerusakan sumur yang berusia muda atau kurang dari 5 tahun ini ada banyak faktor ya. Namun yang paling sering kita jumpai di lapangan adalah karena kerusakan di pompa. Seperti yang kita ketahui, pompa adalah mesin utama untuk mengambil air atau mengekstraksi air dari air tanah. Nah, pompa ini tentu perlu perawatan rutin, kan dia kan sifatnya mekanis ya. Entah dia dalam bentuk perawatan mesin penggerak atau dari segi pompanya sendiri. Nah, karena sumur ini kita serah kelolakan kepada kelompok tani, kelompok tani ini yang perlu dikelola dengan baik. Karena mereka tentu harus melakukan perawatan rutin, mengecek, terutama kelistrikan ya. Itu yang sering mengalami kerusakan. Mungkin seperti itu. Oke, terakhir karena tinggal 30 detik waktu kita, adakah satu atau dua solusi terkait permasalahan ini dari Mas Erik? Iya, solusinya sebenarnya sudah sering kita lakukan ya. Jadi kita melakukan dua solusi. Yang pertama itu menerapkan sistem panel surya. Jadi panel surya ini sebagai penggerak utama dari pompa ini, sehingga petani itu tidak tergantung lagi dengan genset. Nah, itu yang menyebabkan sehingga iuran petani bisa menjadi lebih hemat gitu kan. Oke, terima kasih Mas Erik atas waktunya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.